teman semua ini kan Muhammad ini kan Nabi. Anda ditanya itu, Pertanyaan saya, Bung, saya masih menghargai saudara sebagai seorang Kristen yang ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, anak yang penuh dengan Roh Kudus. Silakan Anda diskusi dengan Roh yang ada dalam diri Anda. Pertanyaan saya sederhana, saya sudah tuntaskan dan saya minta kepada para habaib, para cucu Rasulullah yang ada di Indonesia, ketika Bang Sumah kemudian ini salah penyebutan nasab, tolong tegur saya, japri saya keliru. Dan insya Allah saya akan memperbaiki itu. Nah sekarang saya tanya pada saudara, siapa nama bapaknya Paulus yang bermimpi bertemu dengan makhluk aneh yang mengaku Yesus di padang gurun? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saya mau tahu, ini Paulus bisa tidak dia dipercaya? Kalau bisa tolong tunjukkan nasabnya, silsilahnya dari Benyamin. Silakan. Baik. Sebelum saya menjawab silsilah Paulus, jangan di-mute biar dia bernarasi. Iya, silakan Bang. Semakin Anda bernarasi, semakin Anda ditertawakan kalau Anda jauh dari pertanyaan saya. Silakan. makanya saya jangan di-mute dong, Bro. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Silakan. Jangan Kan di-mute sahabat-sahabat. Iya, saya silakan. belum tuntas dengan Muhammad nih. Sebelum saya masuk ke Paulus, Anda tidak akan pernah tuntas karena membahas Nabi Muhammad. Umur Anda tidak cukup untuk menyelesaikan itu semua. Rasulullah Muhammad SAW dari sejak sebelum dia dilahirkan, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, itu sudah dibahas dalam Al-Quran. Sampai kematiannya, sampai akhir zaman, sampai kepada surga. Rasulullah tidak akan pernah habis. Jadi Anda jangan pernah mencari dalih. Silakan Anda jawab pertanyaan saya. Siapa nama bapaknya Paulus yang sampai kepada Benyamin? Atau enggak usah, cukup bapaknya saja. Siapa nama bapaknya? Paulus bin? tunggu dulu, Bro. Saya ini belum selesai. Jadi Di HP Anda sebelah kanan ada tanda silang, itu bisa Anda klik. Ada kata konfirmasi, tinggal klik konfirmasi, Bang. Di mana ayat sementara perjanjian Jangan di mute. Biarkan dia mempermalukan. Jangan di mute. Jangan di-mute, sahabat-sahabat sekalian. ini nggak fair nih. Ya, Kalian asal jangan Anda sendiri yang mute diri Anda ya. No. Silakan. Ya, silakan. Silakan Bang, silakan. Kami memberi ruang. Bang Suma dan teman-teman ini kan banyak sekali membahas Alkitab, ya kan? Terlalu banyak setiap hari. Makanya saya mau bertanya. Karena janji Allah dengan Abraham. Jadi bertanya lagi nih, ceritanya jadi bertanya lagi, bukan menjawab, Bang. Bukan. Bisa bentar dulu, saya akan menjawab. Perjanjian Allah dengan Abraham di Kejadian 17 ayat 19. Saya bacakan ya. Iya, silakan. Bukan itu topiknya, pindah topik ini. Orang tuanya Paulus siapa namanya, wis? Biar Bang Handi, data ini akan namper dia. Tengok aja, maaf Bang Handi. Ya silakan Anda baca data nomor 19. Nanti akan saya bacakan nomor 7-nya. Oke ya? Kejadian 17 ayat 19, demikian kata firman Tuhan. Iya, Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamakan dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Perjanjian yang kekal loh, Mas Bro. Sudah? Apakah bisa, namanya kekal itu bisa dirubah nggak? Sudah? Bentar, jawab dulu. Iya, sudah, saya akan jawab. Iya, saya akan jawab. Yang namanya kekal itu bisa dirubah nggak? Saya akan jawab. Silakan. Anda diam ya. Ini menolong cara Anda memang berdebat kayak gitu. Nggak apa-apa, saya maklum. Tadi saya sudah membacakan silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Nabi Ismail, melahirkan anaknya yang kedua Kedar, kemudian Uram, kemudian Udda, kemudian Mesih bin Subay, sampai kepada Adnan turun lagi sampai kepada Abdullah turun lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda maju ke dalam nomor 19-nya yang tidak ada hubungannya dengan Kristen sama sekali. Ishak keturunannya adalah Bani Israel, tak ada hubungannya dengan Kristen.
Kenapa Anda bawa itu? Itu colokok namanya. Sekarang ketika Anda berbicara mengenai agama Anda dan berbicara mengenai agama saya Islam, mundur 2 ayat, mundur 19, mundur beberapa ayat kemudian, 12 ayat, mundur sedikit. Oke? Di situ dikatakan bahwasanya aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Anda ngerti kekal? Selama-lamanya. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu wahai Abraham, Tuhan keturunanmu wahai Abraham, Tuhan kalian secara turun-temurun. Tidak ada yang bisa membantai ini, bahwa Abraham memiliki Tuhan dan Tuhannya itu akan menyembah, dan keturunan Abraham itu akan menyembah kepada Tuhannya Abraham. Itu jelas. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kami umat Islam keturunan daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun wa kuntum syuhada'a in ishadara Yaqub al-maut isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Bagaimana Anda bisa paham pertanyaan saya ajang Anda nggak paham? Anda membahas tentang kejadian 17. Jangan coba-coba. Kejadian 17 itu adalah perjanjian kekal Allah antara keturunan Nabi Ismail dan keturunan Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak tidak ada yang mendirikan agama menyembah kepada manusia. Ajaran menyembah kepada manusia itu ajaran barat, ajaran Roma, Vatikan, melalui dasar pijakan pengalihan transmisi antara pengajaran Paulus yang didatangi makhluk dengan ajaran kemudian Dewa Horus yang diajarkan oleh dewa-dewa mereka kepada orang-orang Romawi kuno. Nah, muncul kembali pertanyaan saya. Saya sudah menjawab. Oke, sekarang muncul pertanyaan saya. Siapa nama bapaknya Paulus kalau memang yang datang kepadanya itu adalah makhluk yang benar atau roh kebenaran? Silakan. Jadi kalau bro mau tanya siapa bapaknya Rasul Paulus, itu memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Kenapa tidak tertulis? Karena itu bukan hal yang penting. Hah? Ya. Bukan hal yang penting? Bapaknya Paulus tidak perlu ditulis di Alkitab. Karena itu bukan hal yang esensi, ya. Kok bukan hal yang esensi? Paulus ini, iya. sabar. Dia Paulus Rasul. ini mengajarkan kemudian 13 kitab kepada Anda. Anda tidak tahu siapa orangnya. Anda tidak tahu siapa orangnya. Paulus ini setan atau manusia? Kalau Anda mengatakan dia adalah manusia, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya? Jangan-jangan dia si iblis yang menjelma menjadi manusia, hanya sekedar untuk menyesatkan manusia. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu mengaku menyamar sebagai domba padahal dia adalah serigala yang buas. Sekarang Yesus mengatakan jangan terlalu jauh Anda mengatakan mana nabi palsu, mana nabi palsu. Sekarang derita Anda dulu Anda obatin, luka yang ada pada diri Anda dulu Anda sembuhkan. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan datang. Sekarang di mana Yesus palsu itu datang? Tolong tunjukkan. Apakah datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus palsu, atau datang kepada Paulus mengaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Yesus siapa ini yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Asli atau palsu? Sekarang kita apple to apple, ya. Dari yang tadi apple to apple. Muhammad itu siapa, ya? Dari tadi apple to apple. Nabi Muhammad, dong, nggak usah mulut besar. Nabi Muhammad sudah kuceritakan silsilahnya langsung dari Nabi Ibrahim. Bahkan kalau Anda minta sampai kepada Nabi Adam, aku pun sanggup, insya Allah. Nah sekarang Anda menyebutkan sekedar Bapak Paulus aja nggak bisa. Habis itu Anda musar mulut, apple to apple, Nabi Muhammad dengan Paulus. Saya katakan kalau Paulus Anda tidak bisa sebutkan bapaknya, maka saya katakan Paulus itulah Dajjal itu. Paulus lah Dajjal penyesat.
Pauluslah dajjal penesat yang paling besar di atas muka bumi ini, melahirkan pengikut 12 miliar yang menyembah kepada manusia. Ayo. Ayo. Jangan dong saya di mute terus, bro. Oke, jangan di mute. Saya sederhanakan poinnya. Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus, atau ada makhluk yang pernah datang kepada Paulus mengaku Yesus? Jujur, silakan. Oke. Sekarang kita coba bahas kriteria nabi palsu itu seperti apa. Kriteria Mesias palsu mengaku Mesias. Oke. Nggak usah Anda kriteria nggak usah, ngapain ke kriteria. Yesusnya sudah memberikan indikasi akan datang Mesias palsu, maksudnya akan datang Yesus palsu. Siapa Yesus tidak palsu? Mengatakan bahwa akan datang Yesus palsu, karena sekarang semua orang itu bisa mengatasnamakan dirinya nabi. Ya, saya bacakan. Tidak... Saya bacakan Matius 24, Bang, supaya Anda itu belajar. Bro, kelihatannya Anda memang tidak ada ilmu sama sekali ya. Yesus mengatakan di dalam Matius, sabar. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Mesias yang dimaksud di sini adalah Yesus. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Jadi ada dua yang muncul. Yang pertama Mesias, yang kedua nabi. Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Nah, sekarang kita cari Mesias palsu dulu. Mesias palsu ini adalah Yesus palsu. Karena yang disebut Mesias adalah Yesus. Tidak ada Mesias lagi setelah Yesus. Hanya kemudian Yesus yang disebut Mesias, dan yang satu lagi adalah Dajjal. Oke? Dajjal Mesias atau Dajjal Al-Masih. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan pada waktu itu orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad atau Paulus yang pernah mengajarkan bertemu dengan Mesias? Jawab dengan jujur. Silakan. Jadi Yesus berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan ketahui. Dari buahnya lah. Coba kita lihat. Ini orang gila ini, Paulus. Buang-buang waktu banyak, Pak. Benar, buang waktu. Nggak nyambung dari tadi. Kita akan bisa lihat siapa yang nabi palsu. Ditanya. Jangan ke situ, Bang. Paulus mengatakan, dengar dulu, loloskan dulu. Kita akan lari ke buahnya sampai ke batangnya sampai ke akarnya. Itu ahlinya aku, semua ahlinya itu. Nah, jangan ke buahnya dulu, Bang. Jangan ke buahnya dulu. Yang pertama dulu. Karena dari situlah. Yang pertama dulu, Bang. Ada oknum yang mengaku bertemu dengan Mesias. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kah atau Paulus? Jawab dengan jujur. Silakan. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Nabi Muhammad atau Paulus? Silakan. Ketika Paulus dalam perjalanan ke Damsyik untuk membunuh orang-orang percaya, di tengah perjalanan itulah Yesus datang kepada dia. Berarti sama dengan yang mengaku bertemu Mesias siapa? Yang mengaku pernah bertemu dengan Mesias siapa? Teman-teman Muslim dan saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi, dengarkan. Seorang saudara kita Kris sudah mengakui bahwa yang mengaku bertemu dengan Paulus, yang bertemu dengan Mesias itu adalah Paulus. Selesai di sini ya. Jadi saya turun aja. Ngapain saya di sini? Anda di mute karena Anda tidak menjawab pertanyaan. Anda cuma celoteh aja. Penjelasan saya itu akan jadi jawaban saya. Oke, berarti yang bertemu, berarti Bang yang mengaku kesempatan untuk berbicara. Berarti saudara yang mengaku bertemu dengan Mesias adalah Paulus, betul?
Betul? Pemahaman kalian ini kan cetek aja. Iya, cetek. Oke. Sekarang saya tanya, yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun itu siapa? Jadi bukti itu akan terlihat di bahasa Indonesia. Anda itu gimana? Kenapa Anda begitu, Bang? Kenapa? Karena dalam diri Anda itu bertengger kemudian Dajjal. Paulus saya kan nanya, pertanyaan saya sederhana kan? Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang di padang gurun mengaku bertemu dengan Mesias? Yang bertemu dengan Yesus adalah Paulus. Oke. Apakah betul itu Mesias asli atau Mesias palsu? Oke. Yang pasti adalah Mesias asli. Oke. Kalau Anda dari kehidupannya, dari buahnya. Sabar. Anda mengatakan itu adalah Mesias asli. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan Yesus terangkat ke langit dengan dagingnya dan turun ke bumi nanti kedua kalinya dengan dagingnya. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias apakah dengan daging atau suara saja? Jawab. Saya mau tanya Anda. Apakah Yesus ketika dia bangkit Anda sudah hampir sembuh tapi Anda menolak untuk disuntik. Saya tanya kepada Anda, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, saudara, Yesus terangkat dengan dagingnya, malaikat mengatakan Yesus datang kedua kalinya dengan dagingnya. Pertanyaan saya, Mesias yang mengaku, suara yang mengaku Mesias di padang gurun kepada Paulus ini dengan dagingnya atau hanya suara tok? Jawab. Suara tok. Berarti itu bukan Yesus asli. Inilah Mesias palsu yang datang kepada nabi palsu. Jadi Mesias palsu bertemu dengan nabi palsu, lahirlah agama Kristen. Semua tepuk tangan. Itu endingnya. Ajaran palsu, buahnya ajaran palsu. Ya. Jadi Mesias palsu ketemu dengan nabi palsu. Mesias palsunya inilah yang disebut Dajjal laknatullah alaihi. Sama-sama mengaku Al-Masih, sama-sama mengaku Mesias. Dajjal juga Mesias, Dajjal juga Al-Masih. Yang datang kepada Paulus adalah Mesias atau Al-Masih. Jelas? Al-Quran jelas, hadis kita jelas, Al-Quran menjelaskan, dan Rasulullah dikatakan oleh Allah, wahai Rasulullah, kalau engkau ragu tentang apa yang datang kepadamu, tanyakan kepada mereka yang lebih dulu datang kitab kepada mereka. Alhamdulillah, hari ini kita membuktikan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran tentang Dajjal laknatullah, pengikutnya ada di sekeliling kita. Pengikutnya siang hari bersama dengan kita. Pengikutnya selalu mengajarkan kepada generasi kita untuk berpindah ke keyakinan mereka dengan Indomie, dengan dengan ekonomi, dengan pendidikan, dengan beasiswa, dengan beras, dengan pertanian dan seterusnya. Ingat sahabat-sahabat muslim, kehadiran Apologet Islam Indonesia adalah memagari generasi muda untuk tidak keluar dimakan oleh pengikut Dajjal laknatullah alaih. Sekira sementara begitu saya kembalikan kepada host. Saya izin 15 menit untuk bikin kopi campur masako. Demikian. Siap. Diambil alih dulu. Sebentar aja.